sebagai informasi bahwa Satgas kita ini, Satgas TPPO ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan cukup cepat. Karena dulu terakhir rapat dengan DPR itu tanggal 29 Maret. Sesudah itu sudah suasana lebaran, sehingga Satgasnya itu langsung dibentuk begitu hari kedua selesai lebaran, sesuai cuti lebaran. Dan itu artinya apa? Artinya ya kita tetap bekerja dan terus menghasilkan sesuatu. Nah, ini menjadi penting karena pertama tim pengarah yang saya dapat laporan dari Pak Sugeng, setiap ada perkembangan itu tim pengarah semuanya aktif dan mengarahkan terhadap jalannya Satgas ini. Kemudian sudah ada kemajuan kasus-kasus yang ditangani. Misalnya ya, saya ambil contoh aja gitu. Kemarin KPK itu mengumumkan bahwa dari 33 surat yang disampaikan ke KPK, itu bagian dari 300 yang terkait dengan Kementerian Keuangan, itu sudah ditangani dan sudah menimbulkan atau memunculkan tersangka bahkan terdakwa dengan nilai dugaan pencucian uang 25 triliun. Yang jelas dikatakan oleh KPK itu bagian dari surat yang disampaikan oleh TPPA. Ya. Nah, dari surat TPPU maksud saya, dari PPATK. Nah, itu bagian dari itu 25 triliun. Memang ada penjelasan bahwa itu bukan barang baru karena udah lama menjadi tersangka, yaitu bagian yang tidak tuntas yang akan dituntaskan. Kan memang kan karena tidak tuntas, makanya kita mengangkat itu. Dan sekarang udah diangkat lagi. Itu baru sebagian. Kemudian di Kejaksaan Agung ada kasus importasi emas yang juga udah lama itu. Contohnya ya seperti yang Kejaksaan Agung tadi, nilai importasi emas 49 triliun yang seharusnya membayar biaya kepabeanan, biaya cukai kepada negara kira-kira 41 miliar atau 39 sampai 41 miliar. Kemudian dijadikan nol, menjadi nol di Jakarta. Gitu. Nah, itu diangkat lagi sekarang karena dari luar negeri tertulis seharusnya kena pajak 5% kok menjadi nol. Memang menurut undang-undang boleh diturunkan, boleh diubah yang ketentuan luar negeri tergantung pemeriksaan di lapangan. Tetapi mestinya kalau petugas negara mengubahnya itu menaikkan dari 0 atau dari 2 menjadi 5, bukan dari 5 lalu menjadi 0. Kalau dari 5 menjadi 0 berarti kan tidak benar karena mereka petugas negara. Nah, kalau dari 5 tetap 5 lalu ditetapkan, kan memang ada prosedurnya. Kalau itu mau diturunkan ada prosedur sendiri menghitungnya, bukan langsung ditentukan sepihak. Nah, ini yang sekarang sudah disidik dan sudah ada tersangkanya oleh Kejaksaan Agung. Itu kan semua gerakan-gerakan itu muncul sesudah kita munculkan bahwa ada penyakit serius di negeri ini, tindak pidana pencucian uang. Nah, bahkan laporan yang terakhir dari PPATK dari Satgas rapat pada 3 hari yang lalu, gitu. Di kantor PPATK dulu 189T yang diributkan tuh, kalau versi bea cukai dan perpajakan kan katanya udah selesai, tidak ada masalah gitu. Nah, dalam rapat terakhir diakui itu memang bermasalah dan belum tuntas dan mungkin saja akan ditemukan, tindak pidana asal. Tetapi seumpama tidak ditemukan pun tindak pidana asal tentu perlu dihitung ulang secara administratif dari uang itu karena memang pecahan pidana asalnya sudah ada ketika kami lakukan penyiaran terhadap publik sebagai bagian dari keterbukaan.
Jadi sekarang ini kepolisian, Kejaksaan Agung, KPK, dan bahkan juga Kementerian Keuangan sudah berbenah. Di beberapa tempat sudah ada yang ditindak, sudah ada yang dimutasi, diganti dengan pejabat-pejabat lain yang dianggap lebih bertanggung jawab. Itu bagian dari upaya penataan. Tidak harus selalu menghukum orang, menggeser, mereposisi pejabat juga merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem perpajakan kita dan kepabeanan kita. Nah, saudara sekalian, itu catatan dari saya sebagai tambahan saja. Jadi jangan lagi terganggu oleh orang yang mengatakan tuh gimana tuh kasus 349 triliun kok hilang sesudah selesai di Perda. Hilang, justru ini sekarang semakin seru kalau ke dalam karena kasus-kasusnya semakin muncul. Dan tindak pidana pencucian uang itu, saudara, memang tuh sangat luar biasa menggerogoti keuangan negara. Coba bayangin ini kasus Rafael Alun itu yang hanya dipicu oleh penganiayaan anaknya terhadap orang lain, lalu dipertanyakan hartanya, katanya 56 miliar, sesudah itu ditemukan 500 miliar lagi. Nah sekarang ini 2-3 hari ini selalu muncul lagi berita baru dari KPK. Hari ini dirampas lagi harta Rafael Alun yang diduga dari pencucian di Jawa Tengah. Lalu besok ada lagi, terus bertambah. Itulah pencucian uang, saudara.